Terus ngelihat ada si yang dikenal. Loh, itu ngapain orang itu datang? Kok rame banget. Belakang lagi lihat kok ada Ambon gitu. Makanya langsung lari ke belakang ngelihat. Taunya cari Diva. Takut. Apa mama bangga? Yes, anakku si TV gimana Ya, gitu. dia takut habis setiap ada ini Diva yang paling depan sambil bawa-bawa celurit. Beberapa kali kita seperti itu kan. Terlalu rame rumah, anak-anaknya sama tetangga. Itu perasaan mama gimana? Ya sedih, disekolahin nggak bener. Pindah sana, pindah sini. Aduh. 40 tahun. Takutnya kenapa-kenapa itu yang mereka takutkan. Makanya mereka minta berapa waktu itu? 100 juta. 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Diva Christopher alias Bule. Pria tampan stok terakhir. Tepuk tangan mah biar ada gaweannya dulu. Nah. Jadi kali ini gua pengen dengar pendapat orang tua gua dulu kan gua kan bandel banget nih gini ya, kayak tawur-tawuran namanya. Iya. Ya baik. Udah tawur-tawuran. Terus kayak gitu dah pokoknya. Gua pengen ngebahas kayak mindset emak gua nih, apa sudut pandang emak gua pas gua bandel banget dah pokoknya, nyusahin banget gitu. Tapi biar lebih paten lagi nih, lu pada kenalan dulu kali ya sama gue ya? Coba mah, kenalin mah. Kenalannya apaan? Perkenalan gitu, kayak Assalamualaikum namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Diva. Bule? Oh, Bule. Udah gitu aja. Aduh, gue gitu dah, emak gue orangnya jutek kayak gue banget gitu. Jadi sebelumnya nih gue pengen cerita dulu nih. Gue tuh tinggal sama nyokap gue dari dulu ya, nggak gimana ya? Berapa tahun sih aku sama mama? Berapa tahun? Maksudnya kan pisah gitu kan, kayak kan bisa sama papa. Aku sama mama dari kelas berapa sih? Pisah dari papa dari 2011. Dari 2011 tuh. Jadi gue dari 2011 tuh udah tinggal sama yang pincang sebelah gitu dah, pokoknya jadi mama gue gitu ya. Nah, kan aku tinggal sama mama doang nih. Kalau perasaan mama gitu ya ngeliat aku kayak bandel-bandel gitu, gimana tuh mah? Ya was-was lah. Was-wasnya? Ya namanya orang tua kalau ngelihat anaknya bandel ya kesel, sebel, was-was, takut, gitulah. Kan sekarang enggak baik banget sekarang mah. Oh, Nah, temen kalau misalnya kayak gini, kan aku dulu kan kayak pernah kebacok gitu tuh. Mama kaget gak sih? perasaan itu pasti ada. Kalau waktu yang di badan tuh, yang waktu besoknya dengar lagi taunya Pitbull meninggal itu tuh. Oh ya, Pitbull. Nah, itu kan. Nah itu ya was-was lah. Malamnya ditanya, Diva kenapa? Dari mana? Dari rumah ayah katanya. Terus kok jalannya pincang segala macam. Aku mau ke ayah, mau nganterin Azwa lah, apalah. Pokoknya nggak ngaku. Tahu-tahu besoknya dengar Pitbull meninggal. Tahu-tahu lagi dengar Diva kena cok, lari ke rumah Azwa. Ya, makanya disusul lah ke sana melihat. Aduh, tapi kan itu mama kan nggak tahu itu. Aku kan kalau kebacok nih ya, dari dulu kan aku asal kebacok kan nggak pernah minta duit mama tuh. Nah, kalau mama dengar kayak kemarin tengok putus kan, ini aja mama nggak tahu kan? Nggak tahu. Hah? Tahu nggak? Yang di situ kan? Iya. Oh tahu. Oh iya, mak gue tahu sebenarnya, tapi gue dijutekin tetap, cuekin. Nah, kalau misalnya gimana ya? Kan aku dulu bandel banget nih. Sampai kayak yang dulu yang kata mama itu loh, yang teman aku nyamper pakai gol ya. Nah, perasaan mama tuh gimana? Ngeliat anaknya disamper sama temennya. Bukan sama temennya, sama polisi. Tapi teman akunya ada. Ada. Waktu itu kan karena lagi kerja, terus ngelihat ada si yang dikenal. Loh, itu ngapain orang itu datang? Kok rame banget. Belakang lagi lihat kok ada Ambon gitu. Makanya langsung lari ke belakang ngelihat. Taunya cari Diva. Nah, terus reaksi mama tuh gimana? Kaget lah, takut, kaget, pengen nangis, segala macam campur. Diva aja nangis. Nah, terus sudah kejadian itu reaksi mama gimana tuh pas ketemu aku, apa pas lagi ngomong sama aku tuh? Iya kan namanya denger kata polisi ya pasti takut, was-was sampai dibilang lah kalau nggak ketemu anaknya nanti ditembak kakinya lah segala macam gitu. Sedangkan Diva waktu itu nggak bisa dihubungin, sama sekali nggak bisa dihubungin waktu itu. Tapi polisi kan nggak percaya, nggak percaya sampai tahan HP kan ngelihat, nggak percaya gitu. Memang bener nggak bisa dihubungin, katanya harus ketemu. Kalau nggak ketemu, kalau mereka yang cari ketemu, Diva Berarti kata mama. itu pengalaman yang nggak terlupakan. Berarti mama dulu kayak dipaksa berkooperatif gitu ya? Iya. Itu dulu ya, padahal gue sekarang kan jadi anak majelis. Nah, berarti kalau mama ngeliat Ambon kan situ dia ngeliat temen aku ya di bawah. Ngeliat Ambon sendiri apa sama siapa lagi? Ambon sendiri yang di
Tapi polisinya ada 10 orang kali. Ini 2 mobil kan? Soalnya pas lagi di situ, sebentar aku lewat. Gue lewat kan, gue cerita gue lewat. Gue ngeliat tuh depan rumah gue tuh mobil 2 Avanza ya, dua mobil. Gue nih tadi pengen pulang ya, udah gue lurus lagi, ngayang lagi gue. Udah firasat ya kan. Nah ternyata yang nemuin anginnya itu jadinya nyokap gue. Iya, p***nya bilang, Diva bacok polisi pakai baju dinas tuh, segala macam itu bikin jantungan. Kan dulu. Sekarang mah aman ya sekarang mah. Iya. Kacau. Nah, kalau misalnya kan mama kan sering tuh ngeliat kayak di rumah ada celurit, ada pokoknya anak-anak rame-rame di sini deh, teman-teman aku itu pas zaman sekolah pada bawa celurit. Kok mama diem baik sih? Bukannya diam sebenarnya, ya takut, cuma mau dibilang apa gitu. Kadang kan makanya banyak celurit yang kita buang di semak-semak, Diva aja nggak tahu. Mama buangin tuh ya. Akhirnya. Jadi gini nih, pas di rumah kontrakan sono tuh. Gue punya celurit 2 nih, buset. Gue sampai marah-marah ke adek gue, aku marah-marah ke Lois lagi tuh ya. Gue marah-marah ke adek gue, celurit gue hilang. Baru tahu sekarang, demi Allah nih baru tahu sekarang nih gue berapa tahun tuh? Dari tahun 2017, 18, 19, 20, 4 tahun. Gantiin ya. Tanda. Aduh, sumpah gue baru tahu. Ternyata mau buangin. Buang di bambu apus. Set deh. Gue sampai Di semak-semak. gue sampai kecet sama si Lois, Chan itu gue astaga. Ternyata baru tahu nih gue. Nah, itu kenapa mama buang-buangin sih emangnya kenapa? Ya takutnya gitu. Karena kan mereka datang rumah kan diperiksa, Diva nggak ada. Yang ada Lois waktu itu lagi tidur, polisi pengen masuk aja. Terus tanya Diva, takutnya dia datang lagi cari celurit-celurit itu lah, takut malah ada samurai yang panjang itu nggak tahu itu mau dikemanain. Bingung itu. Oh, yang gede banget itu ya? Samurai. Bukan samurai, itu yang gede banget tuh. Apa namanya? Golok babi itu dah, gede. Itulah. Golok Risma. Kan mama kenapa takut, kan bisa aja tuh kan. Kalau misalnya mama mikirnya positif nih ke aku kan bisa aja kayak aku buat ngarit, apa yang dibuangin. Nggak mungkin, Dip. Orang udah takut, gimana mau ngarit sih, nggak pernah ngarit juga. Kan aku bilang kan misalnya kayak buat positifnya aku ngarit gitu, ngapain kayak dibuangin. Ternyata oke. Baru tahu nih gue sekarang nih. Sampai sekarang jadi nggak ada satupun, udah nggak ada BR di rumah. Bagus. Ya bagus kan, udah nggak gitu-gitu lagi sekarang. Fokus aja, kecil apa nih. Nah tapi kalau kan aku kan sekolah kan jadi pindah-pindahan mulu tuh gara-gara kasus. Itu perasaan mama gimana? Ya sedih, disekolahin nggak bener. Pindah sana, pindah sini. Aduh. Mau jadi apa ini? Sampai sekarang jadinya aku sekolah apa? Wow. Paket. Nah kan yang aku yang tadi mau ceritain tuh yang temen aku nyamper yang di bawah itu. Nah itu kan aku kan viral tuh di TV tuh. Itu tanggapan mama gimana tuh? Takut. Apa mama bangga? Iya, sana aku TV gimana Ya, gitu? dia takut habis setiap hari aja Diva yang depan sambil bawa celurit. Ngeri ngelihatnya, takut nanti dia usut lagi sama polisi. Itu siapa yang paling depan? Diva, aduh. Walaupun akhirnya diusut-usut juga Iya, jadinya. makanya. Tapi tuh ini sedikit pemberitahuan itu, tapi itu udah kelar ya, maksudnya udah putus, udah yang itu kan yang aku masuk berita itu kan yang tawaran mana emang? Tawaran yang mana? Bukan nih, yang kalau yang itu mah yang aku. Yang waktu ada Ojan. Oh iya benar. Itu udah clear ya masalahnya, maksudnya bukannya cuma sekedar diomongin doang gitu. Nah, kan yang pas lagi aku bacokin itu kan juga, walaupun bukan aku yang baca kan itu kan masuk berita juga. Nah, itu mama di situ gimana reaksi mama? Sedih, kita berapa orang tua di situ? 14 orang tua. Emang ada bapaknya Dodo ada? Ya ada lah kayaknya. Pokoknya banyak segitu ramenya mereka. Ya kita rundingan setiap hari di situ. Ini gimana solusinya ngeluarin anak-anak 11 orang ya, 11 orang. Kan yang 3 anak kan itu. Yang 3 kan pelaku. Iya, gimana caranya supaya bisa keluar. Gimana caranya cari dana udah gitu untuk keluarin lagi. Nego dulu sama Pak polisinya sekian puluh. Sampai akhirnya aku keluar. Keluar, terus akhirnya masuk lagi. Shh, jangan diceritain. Lemes nih gue, jangan. Kan masuk lagi yang waktu. Kemana? Ini tuh, enak. Bukan Yang mana? Enggak ya? Nggak ada masuk lagi, enak aja masuk mulu, doyan gue. Datang mereka sama si siapa namanya? Ambon. Terus masuk ke rumah, naik ke atas kan, masuk ke rumah yang ada Lois tidur ngacak-ngacak. Terus dibilang katanya mau cari Diva ya, mau cari keling katanya gitu. Terus Lois yang lagi tidur kaget karena ya, itu main masuk aja. Terus kayak gitu di bawah kan rame. Nah, waktu itu masih di kontrakannya tuh di atas. Terus
Dibilang ada apa? Mau cari Diva nih, ternyata dia polisi. Lagi tugas lagi pakai baju dinas. Gitu. Berani banget tuh anak kan gitu. Jadi seakan-akan memang Diva yang bacot gitu. Nah, saya itu tuh kan nanya jadinya ada apa ya Pak gitu. Mencari Diva. Anak ibu jangan kaget katanya, anak ibu polisi pakai baju dinas. Gitu. Nah sekarang anak ibu lari, jadi katanya mau diminta kooperatif, dikasih tahu di mana Diva. Sedangkan Diva waktu itu juga nggak pulang kan, dihubungin nggak bisa. Tapi mereka biasa lah nggak percaya. Sampai HP ditahan, HP dicek, bener nggak kalau Diva itu nggak bisa dihubungin. Apa mama dicek juga? Iya, dicek tapi dikembaliin habis itu. Kasih tahu, pokoknya akhirnya intinya dia bilang kalau Diva nggak ketemu ya ditembak. Oh maksudnya gini kali, kalau mama nggak nyerahin aku nanti itu. Kalau Diva nggak, jadi kalau kita nggak nyerahin, mereka nyari. Kalau mereka nyari itu Diva ditembak kakinya, kata dia bilang gitu. Jadi mereka itu ada sekitar 2 hari kali. Malamnya mereka tetap di situ sampai besoknya masih di situ. Masih nungguin Diva datang. Sampai akhirnya hari ketiga kan aku pulang dulu tuh yang maghrib ya. Emang hoki tuh. Pas aku pulang emang udah nggak ada, tapi ya udah nggak ada. Nah aku ambil baju, abis itu kabur ke rumah papa, dan sampai rumah papa nyerahin diri. Gitu jadi ceritanya. Aduh kacau. Nah kalau misalnya kan mama kan nggak tahu ya kalau aku tawuran. Nah kalau aku kan pulang-pulang ada luka bacok gini. Itu reaksi mama gimana? Ya khawatir, tapi kan habis itu lukanya nggak ada kan? Ada. Aduh. Kayak gini, jadi kayak kata, aduh gini, gue berdarah nih, ada lukanya. Tapi gaib gitu, tiba-tiba hilang lukanya. Duh. Mak gue kacau juga ya, aduh. Nah, tapi kan, nah, mama nggak heran apa? Soalnya kan aku kan kalau asal kayak kebacok, kayak soalnya dah gitu kan aku nggak pernah minta duit mama tuh. Mama nggak curiga apa aku berobatnya dari siapa? Gitu. Kan Diva bilangnya katanya dari temen-temen yang bantuin. Ya juga sih. Tuh kacau kan, mak gue mah parah, gue kebacok juga udah cuek aja udah. Karena Divanya juga nggak bisa dibilangin. Bukan yang bisa dibilangin, dulu mah otak mah ada, pikirannya enggak dulu. Iya, jadi cuma ada otak dong, kopong. Kan kalau sekarang alhamdulillahnya sekarang udah jauh lah dari dunia gitu-gituan. Iya. Soalnya ya itu yang kayak gue bilangin tadi tuh, gue tuh tinggal sama nyokap gue ya dari dulu ya, cuman dari 2011 ya. Ya cuma nama nyokap gue. Makanya sekarang udah punya pikirannya nih buat kayak ngelakuin hal yang positif, jauh-jauhin yang negatif kayak Risma gitu. Nah, seandainya kan mama kan waktu itu tahu tuh yang kayak kejadian almarhum Ojan yang teman aku itu, almarhum Pitbull juga. Kalau misalnya di situ aku luka parah gimana tuh? Soalnya kan itu kan diisuinnya kan aku meninggal. Ada yang bilang aku koma. Padahal emang enggak sih. Cuman kalau mama tahunya aku koma gimana reaksi mama? Misalnya gitu, misalnya. Iya, ya pastilah sedih orang tua namanya kalau ngelihat anaknya sakit ya pasti sedih. Sedangkan waktu habis nyerahin diri aja katanya nggak ada apa, tenang aja Bu, anaknya nggak ada apa-apa aja. Di kantor polisi itu perasaan udah campur aduk di situ ngelihat. Iya, emang diginin sama yang ngurus. Kan kaki aku dijepit tuh yang pakai tang tuh. Dulu jangan bilang orang yang diteken sama maksudnya biar mama tuh nggak tahu. Ya udah akhirnya aku nahan be. Emang nggak sakit kok, nggak sakit. Kayak digigit buaya doang gitu. Aduh, kacau. Kira-kira kalau pas aku sekolah udah berapa duit yang mama keluar buat kayak nebusin aku, kayak ngurusin aku? Habislah 1 NMAX. 1 NMAX satu motor. 1 motor. Aduh, insya Allah nanti aku beliin. Amin gitu, amin aja. Nah kan dulu kan pas aku mama kan tahu ya, aku kan SMP nggak pernah main tawuran kan nggak pernah. Nah ini sejak aku masuk STM nih salah pergaulan. Yang tadinya di rumah tuh sepi, sekarang di rumah kan rame-rame mulu, kayak pada bobot celurit. Nah itu tuh kok mama kok nggak ngomel sih? Kalau temen main ke rumah sebenarnya nggak apa-apa, malah lebih senang daripada ngaco-ngaco di luar jalanan. Akhirnya pergi-pergi yang nggak genah-genah ya mendingan di rumah. Cuman kan namanya kita pendatang. Kadang tetangga itu yang nggak suka, kadang jadi nggak enaknya sama tetangga kan. Beberapa kali kita seperti itu kan, terlalu rame rumah, gak enakannya sama tetangga. Jadi was-wasnya ya kita juga harus jaga perasaan tetangga karena terlalu rame, terlalu berisik. Kan beberapa kali ributnya juga begitu.
Kalau mama sih sebenarnya nggak apa-apa, lebih enak lah di rumah, lebih terpantau, lebih jelas, lebih ngelihat ngapain-ngapain daripada di luar yang nggak genah. Jadi begini nongkrong di rumah nih. Iya. Ntar suruh bocah semuanya ke rumah nongkrongnya. Jadi gimana ya, gue tuh kalau sama nyokap gue ya, makanya kayak jadi asik ini soalnya gue kalau apa-apa ya ceritanya emang sama nyokap, nggak neko-neko gitu, nggak ngomong ke orang lain. Ya jadi gue kayak nganggep nyokap gue tuh kayak temen aja gitu, jadinya kayak mau curhat pun ya jadi ke nyokap gue gitu, ya nggak? Aduh. Tapi kan mama kan yang kalau yang pas aku pindah, kita pindah sini pas aku kelas 3 kan udah kelas 3 ya? Pindah kemana? Ini di sini. Rumah ini? Ya. Nah itu kan banyak buat celurit tuh, aku pajang-pajangin, gue nggak mau buangin. Ya takut lah. Enggak, maksudnya kenapa nggak mau buangin, itu kan banyak celurit sampai aku cantol nih setiap paku nih celurit pada. Bingung mau diapain lagi udah, karena dikasih tahu juga nggak bisa sih. Jadi bingung. Gak bisa, mamanya aja nggak pernah ngomel makanya aku diem. Apa ya? Dibuang-buangin sih, nggak usah disumpet-umpetin juga lagi kan. Tanya aja borok gitu. Lagi juga kalau mama umpetin, ntar kali aku nanya, "Ma, celurit aku mana?" Mama kasih tau juga, percuma mama umpetin juga. Apaan? Orang mama. Lagi emang kayak gitu bro, ya gimana ya? Nyokap gue takut nih gue tawur-tawuran. Nah jadi celuritnya diumpet-umpetin. Terus kali gue minta kayak, "Ma, tadi celurit aku di sini mana?" Itu mama umpetin. "Sini mah aku mau jual." Ntar nyokap gue percaya. Ya ntar dikasih lagi, gitu. Duh. Nah kan sekarang aku kan udah nggak, maksudnya dijauh dari hal-hal negatif kayak gitu kan, udah ada perubahannya lah. Mama senang apa enggak? Ya senang lah, udah berubah, udah. Makanya suka ngecek terus Dip di mana, itu takutnya itu, takut salah jalan, takut taunya tolong aduh tawuran ini ikut, nah itu takut kayak gitu-gitu. Tuh Risma aja ya. Karena terakhir waktu itu siapa yang minta tolong? Waktu itu ada sempat kan waktu masih di rumah, udah di rumah ini ada yang minta tolong juga. Minta tolong tawuran? Bantuin, pasti ada pernah waktu itu juga. Nah itu kan sempat. Tahun kapan ya? Tahu waktu itu pernah di sini, udah di sini. Orang Depa. Iya Depa kalau nggak salah ya. Itu kan minta tolong. Ya, tapi aku nggak mau. Nggak mau, makanya masih suka. Di mana Dip, di mana? Kalau belum pulang kan suka gitu, takutnya ikut-ikut tawuran. Gitu. Udah nggak bakal mas sekarang mah, buset. Sekarang mah kita ngebagain orang tua aja. Nah, kalau di mata mama, aku yang dulu sama yang sekarang tuh ada perubahannya nggak? Ada, kan udah dibilang tadi. Udah berubah. Oh. Ada. Perubahannya apa yang sekarang lebih sering di rumah. Nah emang. Itu sekarang. Kalau pergi, kalau nggak mah ke warkop. Warkop. Nah. Mah ke warkop. Kalau nggak mah aku konten ya. Cuma itu aja. Nggak aneh-aneh kan? Nggak aneh. Sekarang udah itu. Bener lebih sebagian itu sih lebih banyak di rumah lah. Tapi emang mama tahu aku ke warkop? Nggak tahu juga sih. Nggak canda. Ke warkop beneran. Maksudnya gue emang enak juga bercanda sama nyokap tuh, emang enak bercanda. Ntar kalau sama bapak gue masih dipukul gue. Nanti terus gitu, bapak gue kan Pak Wito, lu nggak tahu kan lu. Tinju dibalas tinju. Buset deh. Nah, kalau kan mama kan waktu itu kan tahu tuh, aku yang apa namanya? Yang aku kan yang kejadian almarhum Pitbull itu. Yang aku kabur dari rumah sakit. Mama tahu nggak itu biayanya sebenarnya berapa? 2 juta katanya kan? Enggak, 3 juta. Keren kan aku nggak bayar? Iya kabur kan? Ya jadi itu emang aku kabur. Yang jam berapa sih yang mama nanyain aku, jam berapa juga aku pulang ke rumah? Langsung pergi lagi. Jam 11 malam deh kalau nggak salah. Malam. Jam 1-an. Ya pokoknya jam malam lah pokoknya, terus yang rame-rame dua sama Ajo kan? Rame bertiga dong, aku, Ajo, Repi. Iya. Terus yang katanya mau ke rumah Ajo kan, pulang ke rumah Ajo. Mau kabur ke rumah Ajo. Coba bayar tuh mama tahu tuh administrasinya berapa. Tadi aku juga sebenarnya tuh nggak mau kabur, maksudnya mau di sono aja. Mau rebahan dulu di Fatmawati, emang capek, sakit juga ya kan badannya, jadi pengen rebahan dulu. Pas lagi aku ngeliat si kecoa tuh dia, buset. Jadi si Alam mah ada mamanya gitu, ada kakaknya, enak banget pada makan roti, dikasih air putih. Aku kayak enak tiri tahu di situ di rumah sakit, ya ampun, nggak ada yang ngasih minum, nggak ada yang ngasih makan, udah telantar diem gini, ya Allah gue ngapain? Kan nggak ngasih tahu. Ya kan, aku kan mana pernah ngasih tahu mama kalau aku gitu. Maksud aku tuh kan biar kayak gini loh jadinya. Kayak masalah aku di luar, yang aku nggak bawa ke rumah gitu, maksudnya gitu. Si Alam mau langsung nelfon maknya lah ini itu, buset deh. Enak banget bro, Alam kebal. Kan airnya robek tuh, dia mah enak banget. Udah diusap-usap palanya, kayak anak yatim, dikasih minum. Lah gua, buset deh. Pengen minum aja gua kabur kayak ke kamar mandi dulu gitu, minum air keran. Itu parah banget. Sampai akhirnya pas aku dimintain duit administrasi tuh, suruh tanda tangan dulu sih, cuman dia nggak mau, susternya nggak ngasih
apa namanya, nggak kasih tahu nilainya berapa tuh. Jumlahnya. Dia nggak ngasih tahu jumlahnya, cuman aku suruh tanda tangan. Aku nggak mau dong, pas aku lihat, coba sini dok saya lihat, pas aku lihat 3.200.000. Ini kalau mak gue tahu sih, ini kok dicoret dia dari kartu keluarga, gue kabur be, kacau. Nah kan kata mama kan aku udah berubah nih, daripada maksudnya aku yang dulu sama aku yang sekarang ini kan udah berubah. Berubahnya tuh dalam hal apa aku kayak udah bantu inilah, bantu itu. Ya sedikit-sedikit lo bisa ngebantu. Yang paling jelas ya kelihatan ya itu udah di rumah. Jadi rumah tuh jadi lega lah istilahnya ngelihat oh Diva ada di rumah, Diva di rumah. Kalau kayak belum pulang malam, nah itu di mana lagi nih anak nih kok nggak pulang, kok nggak kasih kabar kalau nggak pulang kan makanya langsung diteleponin kalau nggak langsung Dip di mana ya itu. Tapi kan aku kan nggak pernah pulang malam, pulang pagi sekarang. Ya sudah jam 4, jam 5 kan pagi dong. Pagi itu kan subuh. Iya berarti kan kata mama gini, jangan pulang malam-malam. Ya udah aku pulang pagi. Benar nggak? Iya, makanya kayak gitu. Nah, mungkin kayaknya terakhir sih aku mau nanya sama mama nih. Pendapat mama nih selama kayak aku tawuran kayak dulu. Nah, aku mau nanya nih. Mungkin terakhir kali ya, perasaan mama nih. Kayak misalnya kayak dengar aku kayak yang pertama kan polisi itu kan benar-benar pertama kali aku baru bermasalah sama polisi. Perasaan mama tuh gimana? Macem-macem Dip, sedih, takut, ya itu sedih, takut, ya campur baur semua di situ. Takutnya Nggak bisa jadinya menjadi memang terlibat benar Diva yang mukul, walaupun akhirnya memang bukan Diva, alhamdulillah bukan Diva yang mukul. Takutnya tuh itu, karena kan kalau misalkan itu kalau yang mukul terlibat itu kan jadi benar-benar masuk lapas. pelaku. Ya, untungnya nggak bukan Diva gitu, masih untung. Pas lagi yang kejadian itu kan pas aku udah keluar kan mama juga tetap ngotot tuh biar aku ikut ke kejaksaan ya. Oh untuk jadi saksi. Ya. Padahal mama nggak tahu kan di situ kalau saksi itu masih bisa jadi tersangka. Nggak tahu. Mama nggak tahu kan. Mamanya aja maksud udah ikut lagi. Aku mah sebenarnya ogah, makanya pas hari pertama ikut udah besok-besoknya nggak mau. Soalnya aku takut saksi itu masih bisa jadi tersangka gitu mah. Mama tetap aja kokoh, udah ikut nanti kok ini ya elah. Ya nggak ngerti, pokoknya udah itu udah nggak jangan lagi deh. Emang udah enggak sekarang mah, pokoknya sekarang lagi fokus aja nih mau nikah. Enggak maksudnya bagian orang tua gitu. Nah buat sekarang keinginan mama nih kan menurut aku kan sekarang udah alhamdulillah udah berubah, maksudnya udah walaupun belum berubah banget tapi aku lagi proses lah ke jalan yang lebih baik. Nah keinginan mama tuh aku tuh jadi kayak apa sih sekarang? Ya kalau sekarang kalau emang Diva maunya seriusnya jadi begini konten kreator. Ya terus ditekunin makanya bilang Ma kontennya mau bahas banget, nggak usah cepet banyak-banyakin deh konten kan itu maksudnya. Diseriusin kalau emang bisa jadi bagus ya kan yang enak juga Diva juga gitu. Mama juga gitu. enak. Soalnya Diva tuh laki-laki, pasti nanti kan suatu saat punya keluarga. Kalau emang itu kan harus biayai keluarganya, paling nggak gitu ya. Kalau emang serius jadi begini untuk jadi apa namanya? Konten kreator, ya diseriusin lah gitu loh. Biar maju, biar sukses. Gitu. Amin. Tapi kalau aku pengen nikah tahun depan gimana? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Kenapa tuh? Ya karena belum berhasil kan. Oh iya. Terus kan nanti keluarganya mau dikasih siapa yang kasih makan? Ya kan maksud aku kan nikah be dulu, makan ntar balik ke masing-masing selalu. Aduh. Nah, emang kenapa sih nggak boleh nikah muda emang? Nggak boleh. Nggak boleh. Diva masih suka main-main, nggak boleh. Serius dong. Enggak, mak gue bercanda, gue serius banget orangnya. Ini mah kan kan mama mau pergi juga. Ini sebelum mau pergi nih, terakhir nih aku mau tahu sudut pandang mama deh ke aku atau nggak mindset mama nih pas terakhir kan aku tuh pernah kasus juga beberapa tahun yang lalu deh tuh yang aku pacaran sama ada dah nggak usah sebut merek dah pokoknya ntar sok kecakapan lagi dia. Aku pacaran tuh yang aku cemburu akhirnya cowoknya yang aku tusuk itu kan katanya kalau nggak salah dia juga nyari ke rumah ya mah. Itu cari ke rumah nggak ya? Iya nyari ke rumah juga. Nah itu di situ reaksi mama tuh reaksinya gimana sih ngeliat aku kayak aku malah berulah lagi emang nggak tawuran tapi malah lebih parahnya itu kayak dalam karena arti yang waktu itu yang saat itu yang nusuk Diva kan iya jadi semua jatuhnya ya ke Diva waktu itu ini bukan tawuran ya jadi kayak
apa sih namanya kalau zaman anak zaman sekarang, bucin dah, gue bucin banget. Jadi gue tuh pas bucin, cewek gue itu kayak diajak main lah sama cowok lain, terus cowoknya itu ketahuan sama gue, jadi disitulah makanya aku tusukin itu mah. Yang aku tusukin 2 kali. Emang parah mah lukanya? Kan mama tuh yang ketemu sama dia. Sama keluarganya. Katanya sih sebenarnya nggak begitu, cuman dia kalau orang tuanya bilang itu untuk kedepannya kalau nanti dia usia umur 40 tahun takutnya kenapa itu yang mereka takutkan, makanya mereka minta berapa waktu itu 100 juta. 100 juta, duit pisu mana sih gitu? Karena takut untuk kedepannya, bukannya emang itu tuh sih nggak begitu parah. Emang soalnya kan aku juga masih, maksudnya aku tuh nggak langsung main-main asal tusuk, orang pakai pisau sosis juga yang kecil segini tuh loh. Emang nggak asal tusuk, makanya kemarin pas mama bilang dia minta 100 juta, buset. Pinter tahu banget tuh gitu orang. Nah itu tadi kalau kayak reaksi mama dah, soalnya kan aku udah lama nih nggak tawur-tawuran, tapi malah berulah lagi gara-gara cewek. Gimana tuh? Ya gimana ya? Karena udah berkali-kali jadi udah lelah gini. Takut. Kayak waktu itu, jadi setiap kalau misalkan dengar Diva tawuran gitu, kita yang ketakutan serumah. Kita ngumpet di mana ya? Karena takut polisi datang ke rumah. Tuh. Jadi takut untuk di rumah. Takut nanti tiba-tiba malam-malam ada yang ketok-ketok, ada Diva, saya mau cari Diva. Nah itu yang ditakutin kayak dulu lagi. Jadi apa namanya, trauma lah yang didatengin 10 orang polisi untuk cari Diva, itu trauma banget. Jadi kalau misalnya kedengeran Diva tawuran atau apa gitu-gitu. Oh iya nih, gue kasih bocoran dulu nih. Kan ini tadi nyokap gue bilangin itu, yang mama bilang tadi kayak aku yang berulah, mama yang ketar-ketir nih di rumah. Itu tuh alasan gue makanya kenapa gue jadi pindah-pindah rumah, bener nggak? Iya. Jadi gitu, makanya pokoknya maafin aku ya mah. Jadi gimana ya, asal aku berkasus ya. Kalau aku hitung-hitungin juga, soalnya kita pindah rumah tuh asal aku ada kasus kayak yang di Saidin. Aku ada kasus yang mana tuh pokoknya. Pindahnya ke mana sih? Soalnya ke Daung ya. Dari ke Daung kasus almarhum Ojan pindah ke situ. Pas itu kasus almarhum Pitbull. Nah, makanya dia sering pindah-pindah rumah. Sebenarnya sih gara-gara ulah gue sendiri, makanya alhamdulillahnya gue sekarang udah gimana ya, aku dijauh dari gitu-gituan. Udah mungkin kayak gitu, segitu aja kali ya mah. Tolong ntar kalau diceritain semua gue set deh, nggak kelar-kelar 2 hari. Mungkin kayaknya segitu dulu kali ya. Gua sama nyokap gua pamit undur diri. Mohon maaf kalau salah-salah kata. Soalnya gimana ya? Ini gue pertama kali ya gue podcast sama nyokap gua, jadi kayak soalnya di rumah juga gue sama nyokap ya masih diem-dieman, kadang diem-dieman. Kalau lagi ngobrol, kalau lagi akur-akur. Sekarang gue memberanikan diri podcast sama nyokap gua. Disuruh bokir juga sih, makanya gue berani diri dah. Jadi kalau ada salah-salah kata apa guanya kaku, mohon maaf ya Maya. Iya. Mama tawa mulu habis makan enak ya? Sekian dari gua di Pak Christopher Rasbule dan nyokap gue Vega. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.